Bersama saya telah hadir di studio Wina TV Pak Dr. Haji Soekarne Magi, Dekan PB UIN Antasari, calon guru besar ilmu fikih ya, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam kesempatan podcast kali ini, kita akan membahas tentang rencana strategis UIN Antasari 2025-2030 sebagai kesinambungan dari Renstra sebelumnya. Oke deh Pak Soekarne, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Pak, mau dibawa kemana kira-kira arah pengembangan UIN Antasari 5 tahun ke depannya? Boleh dijelaskan? Ya, terima kasih Pak Dr. Muhaimin. Bisa saya informasikan bahwa saat ini pimpinan UIN Antasari termasuk dekan tentu saja dengan segala jajarannya sedang mendiskusikan draft Renstra 2025-2030. Renstra ini mutlak diperlukan sebagai landasan filosofis dari sebuah perguruan tinggi. Dalam hal ini adalah merupakan kesinambungan dari rencana strategis sebelumnya periode 2020 sampai 2025. 2025 2021-2025. 2030. Nah, sekarang 2024. Nah, sekarang 2025-2030, 5 tahun. Dan di samping meneruskan program-program sebelumnya, Renstra baru ini juga di draft untuk menjawab beberapa tantangan yang sangat urgent 5 tahun ke depan. Ada 3 hal ya. Yang pertama persoalan revolusi digital. Oh, revolusi digital. Ya, yang kedua tentang perubahan iklim. Dan yang ketiga adalah soal tantangan dunia kerja. Boleh dijelaskan Pak satu-satu? Ya, meskipun ini belum masak ya, ibarat buah ini belum masak baru. Ya, paling tidak ada bocorannya ya, lah. sedikit lah. Ya, Saya kira dan gitu ini ya. ingin juga kita sampaikan dalam rangka untuk menampung berbagai pikiran, masukan dari berbagai pihak untuk Renstra kita yang akan kita rumuskan ini dari universitas ya. Yang pertama tentang revolusi digital. Mau tidak mau sekarang ini kita berada pada era yang sangat digitalis, sangat digital banget sangat ya. digital banget gitu ya. Misalnya dunia perbankan tidak lagi sekarang membuka cabang, membuka kantor pembantu, bahkan mereka menutupnya. Kenapa ditutup? Karena aplikasi yang diciptakan oleh manusia dalam bentuk artificial intelligence itu sudah bisa menggantikan manusia. Mungkin bahkan orang sekarang bisa menarik dan menyetor duit di ATM ya. Aplikasinya kan tentu lebih jujur kan daripada manusia ya. Jadi lebih jujur, lebih murah dan bisa bekerja siang malam kan karena di aplikasi. Nah, yang pertama tentang ini seperti dalam Renstra sebelumnya sebenarnya sudah diprogramkan ada 3 ya pada Renstra sebelumnya itu. Yang pertama adalah soal edukasi dan literasi. Jadi bagaimana warga kampus dan juga masyarakat secara umum mendapatkan literasi yang memadai tentang soal digital ini. Digital gitu ya. Yang kedua adalah riset atau penelitian terkait dengan digital. Itu bisa dilakukan oleh mahasiswa, dosen, dan yang lain-lainnya. Nah, yang ketiga, ini yang penting, termasuk yang kita lakukan saat ini, adalah intervensi dunia maya melalui konten-konten yang bermanfaat. Nah, tentu ini diserahkan nanti kepada fakultas dan prodi masing-masing. Kalau kita mungkin di PB tentu saja kontennya tentang keuangan dan ekonomi Islam. Oke deh, jadi kegiatan seperti ini podcast pada hari ini juga bagian dari bagian dari implementasi dari revolusi digital tadi ya. Revolusi digital. Nah, dan yang keempat, yang baru, yang keempat ini adalah bagaimana kita merumuskan upaya-upaya untuk meminimalisir dampak negatif dari dunia digital itu ya. Karena walau bagaimanapun dunia digital ini terutama terkait dengan informasi, kita berada pada era tsunami informasi. Ini bukan hanya banjir informasi, tapi tsunami informasi juga. Nah, tsunami ini kan ada sampah ya, ada kotoran dan sebagainya kan larut semua menerjang kita. Apa upaya UIN dalam hal ini untuk bisa ini yang sedang mereduksi
Ya, dampak Dampak negatifnya. negatifnya apa Ya, aja itu kira-kira? paling tidak kan mendidik anak-anak kita, terutama mahasiswa, untuk cerdas dan arif menggunakan AI misalnya. Nah, akal imitasi atau artificial intelligence. Sekarang ini kita lihat misalnya kalau diskusi mahasiswa ya, itu mereka membuat makalah dari chat GPT, Chat GPT gitu ya. Kemudian membuat pertanyaan juga chat GPT Pakai juga. Chat GPT juga. Kemudian yang menjawab juga menunggu chat GPT juga. Oh, Jadi yang berdiskusi itu akhirnya adalah chat GPT. Chat gitu. GPT. Nah, ini harus kita edukasi anak-anak ini. Upayanya kira-kira dari UIN sendiri untuk bisa mereduksi dampak negatif dari Sebenarnya penggunaan Chat GPT ini apa? kita mendidik dan membiasakan mahasiswa untuk membaca dan menulis. Jadi kalau mahasiswa itu pandai membaca buku, membaca jurnal dan sebagainya, kemudian pandai melahirkan dalam bentuk tulisan, itu insya Allah akan tertata nanti cara berpikir mahasiswa yang tidak tergantung dengan Chat GPT. Mungkin nanti barangkali rektor UIN mungkin bisa menerbitkan sebuah aturan gitu ya untuk ada pedoman yang bisa digunakan untuk mengatur bagaimana penggunaan AI ini dalam hal ini Chat GPT dalam tugas mahasiswa gitu ya. Nanti akan ada, insya Allah nanti akan diatur gitu ya. Akan ada regulasi. Nah, ini terkait dengan yang pertama. Yang kedua itu adalah soal perubahan iklim. Nah, orang menyebutnya perubahan iklim. Sebenarnya ini bencana akibat dari tangan-tangan manusia yang merusak lingkungan ya. Seperti dikatakan dalam Al-Quran kan, itu bima kasabat aydinas. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Nah, untuk ini UIN Antasari mencoba merumuskan beberapa kegiatan yang sangat strategis ya. Yang pertama adalah membuka prodi ilmu lingkungan. Oh, membuka prodi ilmu lingkungan. Sudah dibuka. Sudah dibuka. Tahun ini sudah menerima mahasiswa baru. Tahun akademik 2025-2026 kita menerima mahasiswa baru. Dan itu menjadi fakultas sendiri atau gimana? Sementara ini masih nyantolnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di Fakultas Dakwah gitu ya. Tapi nanti kalau kita sudah punya Fakultas Saintek, itu Saintek itu nanti dia akan masuk di situ. Pindah ke sana. Pindah ke situ. Dan mungkin orang bertanya, apa bedanya ilmu lingkungan yang diajarkan di universitas lain dengan di UIN Antasari? Nah, kita kembali kepada strategi filosofi keilmuan, yaitu integrasi ilmu keislaman dengan ilmu modern. Jadi kalau ilmu lingkungan ini kita anggap sebagai ilmu modern, kita akan sinergikan, kita akan dialogkan, kita akan integrasikan dengan ilmu-ilmu keislaman. Oke Pak Dekan, apa bedanya studi S1 ilmu lingkungan yang ada di perguruan tinggi umum dengan S1 studi apa tadi? Ilmu lingkungan di UIN Antasari. Bedanya apa? Iya, bedanya tadi kita mendasari kajiannya dengan filosofi keilmuan UIN Antasari yang keempat. Yang pertama integrasi ilmu keislaman dan ilmu modern. Yang kedua integrasi Islam dan kebangsaan. Yang ketiga berbasis lokal. Yang keempat berwawasan global. Nah, terkait dengan kajian ilmu lingkungan ini, sebagaimana juga kajian ilmu-ilmu lain seperti di PB ini misalnya ada perbankan, ada ekonomi, itu dikolaborasikan atau didialogkan, saling melengkapi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu umum. Jadi nanti misalnya teologi lingkungan, ekoteologi, kemudian fikih lingkungan akan diajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa pada prodi Kalau lingkungan. Saya tidak salah Pak Dekan, ini kan salah satu bidang keahliannya itu yang lebih spesifik sepertinya akan mengarah pada fikih lingkungan ini ya. Ya, itu sesuai dengan kecenderungan dalam disertasi saya. Disertasi gitu ya. Sebenarnya saya itu S1-nya dulu tafsir hadis. S2-nya itu metodologi hukum Islam. Tapi S3-nya saya tertarik dengan fikih lingkungan. Fikih lingkungan gitu ya. Ya, nanti terserah lah. Apa judul disertasinya kemarin itu? Itu fikih lingkungan dalam perspektif ulama Kalimantan Selatan. Ulama Kalimantan Selatan. Jadi saya khususnya ulama Banjar gitu. Iya, jadi waktu itu saya mencoba meneliti muatan-muatan fikih lingkungan yang ada pada kitab-kitab fikih karya ulama Banjar. Mulai dari Sabilal Muhtadin sampai karya-karya Nurdin Marbuh ya. Oke deh, itu saya kira sangat bagus sekali bisa
diintegrasikan nanti di studi S1 ilmu lingkungan tadi itu ya Pak. Ya. Nah kemudian yang berikutnya terkait dengan perubahan iklim ini, UIN Antasari juga menggalakkan kajian-kajian akademik seperti bedah buku yang kemarin sudah dilaksanakan. Bukunya Pak Profesor Wardani itu ya, tentang Islam ramah lingkungan, dari ekoteologi sampai fikih lingkungan. Kemudian yang ketiga, nah ini juga penting, UIN Antasari sekarang sudah membentuk gugus tugas semacam panitia Green Campus. Nah, jadi sudah ada panitianya, sudah ada struktur organisasinya yang di-SK-kan oleh rektor, yang disebut dengan tim Green Campus UIN Antasari Banjarmasin. Tujuan besarnya apa nih untuk program Green Campus itu? Tujuan besarnya adalah ingin menjadikan kampus UIN Antasari sebagai percontohan penghijauan. Kampus hijau maksudnya. Kampus hijau, pemanfaatan energi yang hemat. Jadi selaras sekali dengan dibukanya prodi ilmu lingkungan tadi ya. Iya betul. Dan itu masuk di Renstra 2025-2030. Oke deh, luar biasa sahabat Wina TV. UIN Antasari juga sekarang ini membuka studi S1 ilmu lingkungan. Ini salah satu dari kelebihan yang ada di UIN Antasari. Jadi UIN Antasari ini memberikan satu pencerahan bagaimana kemudian kita bersikap atau bagaimana kita memperlakukan lingkungan hidup kita gitu, itu Pak Dekan ya. Iya. Satu lagi saya kira tadi disebutkan ada tantangan besar yang dihadapi oleh UIN Antasari adalah tantangan dunia kerja. Ya. Nah ini bagaimana? Sebenarnya ini kan bukan hanya tantangan UIN Antasari ya, tapi UIN Antasari merasa ini bagian dari yang harus ikut serta untuk menyelesaikan problem ini. Seperti kita ketahui kan sekarang ini pengangguran terbuka yang didominasi oleh sarjana itu sangat besar. Sarjana menganggur itu Pak ya? Sarjana menganggur. Nah oleh karena itu Pak Rektor sudah menyampaikan dalam beberapa kali pertemuan, dalam beberapa kali rapim, termasuk pada saat raker kemarin, bahwa kita harus berupaya untuk menjadikan bagian dari solusi terhadap persoalan pengangguran ini. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah meningkatkan peran serta OPKK, pusat karir itu. Pusat karir ya. Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan UIN Antasari Banjarmasin. Yang dalam hal ini sudah dilaksanakan sebenarnya berbagai kegiatan penambahan keterampilan bagi mahasiswa, calon alumni. Saya dengar kemarin ada semacam kursus-kursus itu ya. Ya itu kerjasama dengan BLK menjahit, desain grafis, betul. Apalagi itu. Kemudian ada kelistrikan, ada rias pengantin, dan lain-lain ya. Okay. Nah yang kedua, UIN Antasari sekarang sedang mengusahakan untuk berdirinya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Bekerja sama dengan BNSP. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi nanti kampus UIN itu bisa memberikan sertifikasi. Betul. Dalam berbagai bidang sesuai dengan keahliannya. Sesuai dengan keahlian masing-masing. Sehingga nanti berdasarkan sertifikat itu alumni-alumni kita memiliki lisensi untuk bisa bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing. Di luar dari profesi intinya yang dia tekuni selama dia kuliah pada prodi masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga juga sedang dilakukan semacam jaringan alumni, pemanfaatan jaringan alumni untuk kerja. Jadi alumni-alumni yang mungkin sudah berhasil dalam berbagai bidang usaha itu nanti akan juga bisa menampung menampung alumni-alumni kita. Nah dengan tiga hal ini, di samping hal-hal yang sudah berjalan pada rencana sebelumnya, diharapkan UIN Antasari termasuk dan di dalamnya adalah PB UIN Antasari itu menjadi solusi bagi problem-problem kehidupan di masa yang akan datang. Oke, baik Pak. Dengan yang terakhir pertanyaannya terkait dengan apa yang Bapak sampaikan tadi tentang 3 isu besar tadi ya. Yang pertama tadi kaitannya dengan revolusi digital ya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan perubahan iklim. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan tantangan tenaga kerja ya. Itu kalau kita hubungkan dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, apa rencana kerja besar yang akan dilakukan oleh PB ke depannya dalam rangka untuk menyauti 3 hal tersebut tadi Pak? Ya, saya kira karena fakultas itu merupakan unit pelaksana tugas yang
membawahi prodi-prodi ya. Maka agenda besar PIB Antasari ke depan sebenarnya adalah bagaimana mendesain pembelajaran dan akademik atmosfer di dalamnya yang kira-kira dapat menjadi bagian untuk melaksanakan 3 hal tersebut. Misalnya gini. Contohnya Misalnya tentang revolusi digital. Nah, bagaimana kita membuat program-program untuk literasi, kemudian penelitian, kemudian intervensi ruang publik tadi seperti yang kita laksanakan pada hari ini, kemudian merumuskan upaya-upaya untuk meminimalisir dampak negatif dari dunia maya, dunia digital ini. Dan semua itu bisa kita lakukan sebenarnya. Salah satunya mungkin PIB UIN Antasari membuka jurusan S1 bisnis digital itu ya. Iya. Itu bagian itu salah satu dari upaya menerjemahkan visi misi rektor ini ke depan gitu ya. Iya, bisnis digital itu sangat jelas kan? Sangat jelas ya. Sangat jelas. Yang kedua, pada wilayah perubahan iklim, kita nanti akan mengintegrasikan beberapa bahasan tentang fikih lingkungan atau ekoteologi juga ke dalam mata kuliah. Dalam kurikulum ya. Kurikulum. Jadi misalnya apakah tafsir, nanti sebagian dari ayat-ayat yang dibahas itu bukan hanya ayat ekonomi, tapi juga ayat-ayat tentang lingkungan. Tentang lingkungan juga. Dan ini terkait dengan green economy, dengan ekonomi hijau. Jadi tetap ada kaitannya dengan soal-soal ekonomi. Dengan tenaga kerja? Ya, dengan tenaga kerja. Apa yang bisa dilakukan PB untuk bisa membantu? Tenaga kerja yang tadi tantangan dunia kerja tadi. Oh ya, kita memperbanyak nanti kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan bagi jadi bikin kerjasama peningkatan kerjasama ya. Yang sudah saat ini kita laksanakan misalnya dengan asuransi, jurusan asuransi, dengan OJK, dengan Bank Indonesia, dengan berbagai pihak, dengan Zahir Accounting dan sebagainya. Jadi semuanya bisa diintervensi ya, diterjemahkan oleh. Bukan hanya bisa, memang wajib. Memang wajib ya. Fakultas wajib menerjemahkan. Oke deh, sudah banyak yang kita bicarakan dengan Pak Dekan kaitannya dengan rencana strategis UIN Antasari tahun 2025-2030 yang kemudian diterjemahkan di tingkat fakultas, apa yang harus dilakukan oleh fakultas PIB UIN Antasari, sehingga kemudian bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita besar dari UIN Antasari itu sendiri. Oke, terima kasih kepada sahabat Wina TV yang sudah menonton dan menyimak program ini dari awal hingga akhir. Semoga dengan pembahasan tadi bisa menjadi informasi dan referensi bermanfaat untuk sahabat Wina TV. Jumpa lagi di program-program yang lain. Saya Dr. Muhammad, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.